Seluruh rangkaian itu kita juga secara bersama-sama, karena provinsi juga sudah bisa diakses anggarannya oleh masyarakat, bisa dibaca, bisa dilihat, sehingga ketika ada orang Kang Deddy menggunakan buzzer pakai duit APBD, ya lihat aja untuk APBD-nya ada nggak untuk bayar untuk buzzer. Nah, saya juga minta Pemda Subang, Pemda Purwakarta juga mulai hari ini terbuka. Apa isi buku APBD-nya, orang bisa akses langsung di mana. Nanti Pak Bupatinya jelasin gitu loh. Nah sekarang kalau provinsi ngaksesnya di mana Pak Kepala Bapeda? Di jdih.jabarprov.go.id Pak. Apa itu sekali lagi? Jabar Jaringan Dokumentasi Hukum Pak, di Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Jadi linknya jdih.jabarprov.go.id. Sekali lagi. jdih.jabarprov.go.id. Oke. Sekali lagi. jdih.jabarprov.go.id. Oke. Nah, siap. Nah, selanjutnya Pak Bupati Subang, mangga oleh ke kita sampaikan. Pertama, skala prioritas dulu. Tahun depan tuh apa yang dilakukan, infrastruktur jalannya, berapa angka yang diajukan gitu loh. SD berapa, rehabnya, puskesmas berapa, dan Subang itu yang paling buruk adalah rumah sakit. Iya Pak. Betul tidak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kepala Bapeda. Izin, jadi memang kita selama 2025 ini Pak Gubernur sampai 2027 kita ada fokus penyelesaian jalan, di mana total kebutuhan jalan kita itu untuk menuntaskan jalan itu di angka 1,2 triliun. Kita buat dua skema Pak Gubernur. Jadi ada beberapa skema yang kita lakukan, di mana di 2025 ini di perubahan total murni dengan perubahan kita mengalokasikan 250 miliar untuk perbaikan jalan. Di 2026 kita target menuntaskan di 350 miliar, dan di 2027 itu targetnya 600 miliar untuk jalan. Sehingga skema kita bahwa penuntasan jalan itu targetnya 2027 itu harus sudah selesai semua. Ditambah ini di luar, ini pure yang dari APBD-nya Pak Gubernur. Di luar kita insya Allah dapat impres, dapat yang lain. Jadi kalau nanti impres dapat dan juga ada bantuan dari yang lain, bisa lebih cepat dan mungkin angkanya bisa lebih berkurang dari total yang diproyeksikan di 2026 dan 2027-nya. Selanjutnya ada beberapa program prioritas juga Pak Gubernur, di mana kita juga mau masalah pendidikan, salah satunya pengadaan seragam gratis Pak Gubernur. Sekolah jangan dulu seragam, jangan dulu. Saya pengen tahu jumlah sekolah SD dan SMP yang layak berapa di Subang. Untuk ruang kelas barangkali Pak Gubernur. Untuk ruang kelas ini SD itu ada 10.000 ruang kelas Pak. Ruang kelas. Iya. Oke. Iya. Yang layak 10.000 itu total dengan ruang guru dan lain-lain Pak. Untuk ruang kelas 5.824. Yang masih baik kondisinya, yang layak 1.203. Berarti tidak layaknya hampir 4.000. Iya. Sekolah yang tidak layak hampir Iya, betul siapa Guru. 4.000 tuh Pak. Artinya bahwa sekolah itu menjadi prioritas kedua, atau bisa jadi prioritas pertama gitu loh. Artinya jalan dan sekolah harus bareng. Nah, dari 4.000 itu ruang kelas yang rusak dengan asumsi satu kelas satu toilet ya. Kalau kita kalau pengen bupatinya ya mantap. Itu diperlukan berapa? Jadi sudah kita hitung untuk SD itu 314 miliar. 314 miliar. Nah, total itu selesai ya. Asumsinya satu kelas berapa harga angkanya? Untuk SD 128 juta. Kurang ya. Ini belum satu ruangan satu toilet Pak.
Iya, kita nggak menghitungnya. masuk. Iya. Oh iya, untuk bahan aduh SD-nya terdeng-deng gitu. Nah, Siap. provinsi berapa SD untuk SMA 1 kelas harganya? 450 dengan WC, toilet, sama mebler, Pak. Oke, 405. Berarti kan harus dengan mebler kan? 450. Oke, kalau SD bisa nggak SD 350 dengan mebler, dengan toilet? Bisa, karena kan ukurannya lebih kecil. Bisa. Oke. Lebih kecil. Sekarang 350 juta kali 4.000. Sekolah negara orang, sekolah nih yang bro. Bupati teh naon we gawe sakola rada. Oh nya Jadi berapa, Bu? 1,4 berarti ya? 1,4 Triliun, iya. Oke, ini dua waktu dulu. Iya. Yang Itu ketiga. baru SD, Pak. Nah, ya kan, SD kan? Baru SD. Belum SMP. Iya, belum SMP. SMP berapa? Murah tuh. SMP untuk ruang kelasnya ada 3.854, Pak. Yang baik 2028, jadi sudah lebih bagus kalau SMP. Terus? Iya. Yang rusak berat dan sedang, ya. Ada 777 ruang kelas. Kali 350. 582 miliar. 582 miliar. Oke, ini itu dulu yang besar-besar dulu kan. Yang berikutnya puskesmas dan rumah sakit. Itu dulu. Betul nggak? Cara hitungnya. Izin Pak Gubernur, dari 40 puskesmas yang ada, sebenarnya yang paling jelek hanya satu, Pak Gubernur, di Puskesmas Jatirja. Sugan teh bungkus puskesmas Wangun Reja, orang lele, Masih lumayan bagus, Pak, lele. Jatirja Dari ya? Jatirja saja, karena memang sudah tidak bisa dikembangkan berhimpitan dengan desa. Dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah kami rencanakan, insya Allah 2026 itu akan pindah relokasi dan sudah tersedia tanah Pemda. Oke. Dan anggarannya kami rencana dapat dari DAK. Udah. Siap. Rumah sakit daerah Subang, Cereng, kumaha ieu teh? Ya, rumah sakit Cereng sebenarnya kan kelasnya kelas B, Pak Gubernur, karena dulu sampai 382 tempat tidur. Karena ada audit dari BPJS di mana tempat rawat inap intensif harus 10% dari jumlah tempat tidur, berarti harus dipenuhi 38 ICU yang punya ventilator.